melihat realitas parlemen yang demikian tertutup, itu bagi saya kemunduran yang luar biasa. Ya. Lalu Adi kemarin, Adi Armando mengkritik di Twitternya soal politik rasa pelajar itu ada di Jogja. Saya bilang, nah, saya lagi coba menggugat ya, jangan-jangan karena kita sekolah tinggi, kita tidak terpelajar, kita tidak terdidik. Ya enggak, sekarang ini ada rasakan nggak di dunia ini ada timbul kegelisahan soal demokrasi lagi apa enggak? Oh iya, sangat. Mas Anar, Ya. kita perlu minum dulu nggak? Oke. Supaya kita nggak tercerabut dari akar ya. Akar ya. Mas Anar, kita coba di segmen terakhir kita menukik kembali kepada apa yang kita maukan dari program ini. Program ini kan mau ngingetin kita apa yang sudah diperjuangkan dulu yang baik mau dijaga, dan nggak dilupakan supaya negara ini berjalan maju, tidak setback ke belakang. Betul. Ya. Misalnya tadi Mas Ada sudah ucap soal menjaga nilai, ya, bahkan kearifan lokal, ya. Lalu sisi governance dan sebagainya. Yang jadi hot hari ini kan soal isu nepotisme. Menurut Mas Ada, apa memang kita balik atau memang ya udahlah nggak apa-apa lah nepotisme sekarang? Ya sebetulnya orang mungkin tidak lagi akrab dengan istilah nepotisme ya. Tidak lagi concern gitu ya. Orang lebih berdebat soal politik dinasti politik kan sekarang begitu ya. Nah sebetulnya kalau kita bicara nepotisme itu kan sebetulnya satu upaya yang mau kita atur secara bernegara supaya relasi keluarga, relasi pertemanan itu tunduk pada satu nilai, pada value. Kan di luar sana juga kita tahu bahwa misalnya keluarganya Kennedy, ya kan, itu kan juga berpolitik. Dinasti politik, bukan politik dinasti. Betul. Ya. Nah itu yang sebetulnya membedakan negara dengan transformasi nilai yang sudah mapan ya? Iya mapan dengan yang kayak kita yang belum gitu. Sehingga kita ngajak teman itu kan secara manusiawi itu memang fitrahnya orang, Sam. 25 tahun nggak cukup kita buat kemapanan nilai after reformasi. Saya melihat memang tidak ada satu proses yang berlanjut. Oke. Misalnya, kenapa? Gini, reformasi itu menurut saya tidak mengubah tatanan. Kita belum berhasil mengubah tatanan, kita belum berhasil mentransformasikan nilai gitu. Yang berubah kan hanya aktor aja. Oke. Tapi infrastrukturnya masih itu. Bahkan aktornya masih ada juga yang lama ya? Ya, atau yang dulu kita musuhi sekarang kemudian jadi hero katakanlah begitu. Yang kita anggap dulu bagian dari kekuasaan. Jangan-jangan cuma berubah baju ya? Betul. Hanya fashionnya yang kita perbaiki. Betul. Ya? Nah tadinya saya berharap itu bisa kita selesaikan dengan otonomi daerah. Dengan lahirnya kepala-kepala daerah yang bagus, ya reformis gitu. Nah hari ini saya percaya betul Sam bahwa agenda kita yang paling besar itu adalah reformasi birokrasi. Ya, setuju. Karena kalau birokrasi nggak menjadi birokrasi yang efektif dan berorientasi kepada public service, kayaknya kita akan terus begini. Ya. Karena partai politik yang tidak pernah kita sentuh adalah birokrasi itu sendiri. Iya, benar. Selama ini kita ribut ke kontestasi politik, ya. Nah, tapi birokrasinya nggak pernah sentuh gitu. Ya. Jadi menurut saya agenda yang paling fundamental. Dan dia mesin engine utama dari pemerintahan kan? Betul. Politisi kan cuma masuk sebagai pemimpinnya aja. Betul. 5 tahun pemilu ganti lagi. Dengan mereka tetap sebagai karir kan? Betul. Ya. Ada yang menarik pembelajaran dari Jerman ya, kalau saya nggak salah baca itu. Jadi Jerman pasca Nazi, itu kan mereka harus membuat engine birokrasi yang baru toh. Jadi pertimbangannya mau kita invest yang baru atau struktur Nazi yang kita pakai. Akhirnya yang dipakai struktur Nazi. Tapi pemimpinnya di chop
dipangkas semua. Mesin ini jalan dengan injeksi nilai baru, dengan orientasi baru jalan. Oh gitu. Ya, dan yang menarik itu bahkan saya baca di bukunya Ong Koh-ham, Dendels masuk pasca VOC dibubarkan, Dendels masih merekrut para pejabat VOC yang dulu korup. Oh. Tapi dengan sistem baru, dengan mekanisme yang baru, hilang korupsinya. Oh, ini beda sama ilmu saya. Gitu ya? Ya, karena disiplin ilmu di teknik industri itu, kalau kita melakukan re-engineering proses, itu harus ubah total. Waktu itu saya sempat, cuma karena waktunya pendek 6 bulan ya, nggak sampai setahun itu. Zamannya Pak SBY terakhir ya, Presiden, itu kan menterinya Pak Mangindaan. Saya diajak Pak Eliana itu, sebagai ketua tim reformasi birokrasi, terlibat dalam beberapa kali meeting, ngobrol ide-ide baru Nah, salah satu ide saya ingatkan Pak Eri soal pengalaman dia juga di BUMN, timah dan batubara ya, bahwa ketika dia melakukan reformasi di sana itu, ya dia kode second, karena kalau cancer itu nggak dihabisin, dia masih ada potensi untuk hidup lagi. Ya, sepakat. Tapi tadi menarik, nasi kok nggak masih ini ya? Nah, artinya sebetulnya dia memutus mata rantai pemberi komando. Jadi mesin yang di bawahnya itu kan mesin aja. Jadi begitu dikasih tombol baru, dikasih diinstal sistem yang baru, dia akan jalan aja. Gitu. Nah, di dalam konteks reformasi birokrasi, saya juga sebetulnya mempercayai itu. Jalan yang kalau mau kita shortcut, ya sudah kita cut off aja. Yang memang sudah nggak bisa kita reform, yang memang katakanlah usia, karena sudah sangat nyaman di situ, gitu ya. Tapi dia adalah sumber penyakit, ya harus dibabat. Jadi nomor 1 adalah reformasi birokrasi. Betul. 2, partai politik? Ya. Habis itu kita akan mengupayakan reformasi partai politik. Anda masih percaya bahwa partai politik ini harus kita reformasi karena dia instrumen pilar demokrasi? Betul. Dan itu kesepakatan yang sudah kita bangun. Saya itu termasuk gelisah itu bukan di partai politik harus reformasi. Banyak orang saya memutar balik cerita bahwa mereformasi partai politik dengan mengganti menjadi kelompok relawan. Oh, enggak bisa. Ya. Enggak bisa. Enggak bisa terganti. Enggak bisa terganti. Saya sama keyakinan saya, karena di Amerika itu kan ada sebagian sekarang keluar senior Republikan karena Partai Republikan hari ini dikooptasi oleh kelompok relawannya, Tea Party itu, sehingga banyak senior itu, termasuk calon wakil presiden dulu ya, Paul siapa itu kan mengatakan bahwa kita bisa kehilangan institusi demokrasi. Ya. Nah, kalau institusi dilenyapkan, demokrasi kita bisa hancur. Betul. Itu betul ya? Ya, saya meyakini itu. Jadi memang partai politik ini harus kita reform supaya memang demokrasi itu lebih sehat ya. Betul. Dan saya mohon maaf tidak terlalu percaya ada institusi yang bisa menggantikan peran partai politik dalam sistem demokrasi. Makanya saya orang yang tidak terlalu antusias dengan calon perorangan. Gitu, sebagai shock terapi tapi pada periode tertentu harus kita evaluasi. Karena mekanisme accountability-nya nggak ketemu tuh nanti. Gitu. Nah, yang ketiga sekarang, apa pemilu ini seperti ini yang kita terima, yang kita maksud dulu ketika reformasi? Ini diskusinya agak panjang sih kalau di sini. Saya termasuk orang yang sering berdebat sama teman-teman pegiat pemilu ya. Dalam arti begini, saya sering agak mengganggu kemapanan berpikir kawan-kawan. Nah, misalnya saya bilang begini, sering saya bertanya, meskipun ini di forum-forum terbatas ya, bukan di forum besar gitu. Saya bilang, dari mana kita bisa mengatakan bahwa demokrasi langsung jauh lebih demokratis daripada demokrasi perwakilan? Ini tujuannya sebetulnya pengen sama-sama kritik otokritik aja sih. Apakah memang tapi Anda nggak ingin balik lagi ke enggak. Memilih bupati gubernur di DPRD kan? Enggak, kalau itu enggak. Cuma gini, yang saya pengen ajak diskusi adalah mari kita sama-sama membuka pikiran dan mencari dan berdiskusi secara jernih bahwa ini kan sebetulnya hanya jembatan.
Tujuannya apa sih? Tujuan di ujungnya itu kan tujuan nasional kita sesuai dengan konstitusi kan, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, kan itu yang harus kita upayakan. Betul. Gitu. Bahwa lewat jalan demokrasi iya, tapi kalau alatnya itu ternyata tumpul, Anda kan mau bicara substansi kan, jangan dilupakan, jangan terjebak prosedural. Betul. Jadi sekarang ini kita jebak pada prosedural. Menurut saya iya, bahkan relatif boros ya. Secara kos ya. Jadi kalau mau dirimu kan lebih paham soal hitung-hitungan ekonomi nih. Ekonomi pemilu ya. Betul. Kalau kita mau audit misalnya berapa anggaran yang dikeluarkan oleh APBN untuk menghasilkan pemerintahan yang kokoh katakanlah, supaya pemerintahan kokoh ini menjadi engine menuju tujuan nasional. Ini kira-kira capaiannya berapa persen? Jadi saya kan dengar di beberapa podcast gitu. Itu pertama Mas Khatib Basri ngomong bisa 0, berapa itu persen pemilu ini berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Jadi untuk mengejar 5% tahun depan itu masih mungkin karena sumbangan 0,5. Saya agak men-challenge itu. Kalau dulu ya, kenapa? Pemilunya itu terbuka. Jadi ada pendanaan yang mengalir ke rakyat. Mereka pasang spanduk, mereka buat ini. Nah saya dengar sekarang pakai pabrik. Gitu? Jadi pabriknya yang pasang berseragam katanya. Jadi kan yang libatkan rakyat. Berarti 0,5-nya nggak nyampe itu. Itu partisipasi juga. Partisipasi juga. Tapi selected group. Itu mengkhawatirkan apa enggak? Menurut saya iya. Menurut saya iya. Tapi Anda sampai takut nggak kembali ke zaman sebelum 98? Enggak sih, kalau saya sih enggak. Saya itu selalu dialektis aja sih. Enggak mungkin sampai kita kembali ke otoriter. Itu sih enggak. Kalau itu enggak. Cuma mungkin kalau ruangnya pada ruang yang berbeda mungkin. Maksudnya? Misalnya yang kemudian represif di ruang digital. Gitu-gitu ya. Lalu kemudian pada kelompok-kelompok tertentu gitu ya. Tapi kalau masif kayak Orde Baru saya rasa enggak. Enggak mungkin kita kembali. Kayaknya enggak. Tapi bahwa masih banyak pekerjaan rumah ya. Dan saya sih gusar ya sekarang ini. Jadi harus ada upaya untuk menegur dengan keras pola kepemimpinan sekarang supaya tidak menjadi presiden di masa yang akan datang. Presiden nggak boleh seenaknya gitu. Menurut saya itu penting harus di poin apa yang udah ada seenaknya? Ya kita tahu lah, ini bukan rahasia umum lagi. Tulisan Tempo, podcast Bocor Alus kita sudah sama-sama tahu ya drama ini dari mana datangnya ya kan. Nah ini kan kita nggak boleh lagi terjadi di masa yang akan datang. Memang ke depan partai politik itu harus melakukan seleksi, salah satunya adalah kriteria melarang pemain drama. Itu satu. Yang kedua menurut saya agenda yang penting kita upayakan sama-sama itu presiden harus dari luar Jawa. Calon presiden harus dari luar Jawa. Saya orang Jawa. Jadi rasis kita. Enggak. Ya? Indonesia bukan hanya Jawa, Bung. Justru kita affirmative action ya. Betul. Affirmative action ya. Bahwa ini adalah republik kita bersama. Supaya nggak pakai drama ya. Betul. Jadi saya malah suatu malam saya kepikir teringat teman saya yang sudah almarhum, Franky Selatua. Yang waktu zaman Pak SBY dia keliling nyanyi bersama Garin itu ya, bercerita mengkritik Pak SBY sebagai the body of theater. Sampai ada kritik juga pidato Mbak Mega soal yoyo, poco-poco ya. Nah, saya bilang gini, untung Bung Franky sudah meninggal saya bilang. Kalau sekarang dia buat lagu lagi. Iya, mungkin 5 lagu langsung. Bahkan bukan the body of theater, the soul of theater. The soul of theater. Iya kan? Kata politisi itu P3 Romi katanya tidak hanya pemain, sutradara, penulisario, produsernya, distributor ya katanya. All in one. Itu layanan satu atap. Efisiensi namanya. Jadi di zaman sekarang lah kita melihat drama di Mahkamah Konstitusi ya. Satu lembaga yang kita dulu desain sebagai penjaga konstitusi, tapi marwahnya begitu rendah seperti sekarang. Dari penjaga jadi pemain ya. Betul. Yang kedua, Ketua KPK tertuduh korupsi. Artinya kita memang ya kalau mau dibilang setback.
Tapi memang kata tokoh ulama juga gitu. Siapakah setan itu? Ya asalnya dari malaikat. Oke. Semoga kita masih waras. Semoga membuat malaikat tetap malaikat. Ya. Setan biarlah di luar saja. Dan berpikir merdeka adalah salah satu cara supaya kita tetap waras. Benar. Dan untuk berpikir merdeka tanpa ketakutan, Anda harus punya kompetensi. Ya, yang dibahasakan adalah skill, keterampilan, dan hari ini dengan teknologi driven kita bisa dapatkan dengan mudah. Betul. Gak ada alasan untuk mahal dan sebagainya. Betul. Murah dan mudah diakses. Dan generasi kita punya modality mental set. Mental set, ya. Semoga anak kita juga sama. Iya, amin. Ya, tetap jadi pejuang yang ini, karena manusia itu kata dulu saya pernah dengan sebuah tokoh itu bilang hidup itu adalah perjuangan kan. Semoga dulu di baliho itu ya. Ya, di baliho itu. Semoga tidak perlu terus berjuang tapi juga menikmati perjuangan dengan nilai-nilai yang kebaikan tadi. Karena kita adalah manusia yang tetap menjunjung tinggi nilai-nilai tadi. Karena nilai yang kita junjung berarti kita junjung martabat kita. Martabat sebagai manusia merdeka. Sampai jumpa di lain waktu Sobat Forum dengan perbincangan dengan pelaku sejarah yang lain. Terima kasih Mas Anar. Terima kasih. Sampai berjumpa dan tetap semangat. Thank you. Menjaga nilai-nilai. Thank you.